Halo guys, halo semuanya. Mungkin ini pertama kali gue ngomong melalui podcast. Tapi tenang, gak cuma gue sendirian kok. Karena kalau gue sendirian pasti akan garing-garing gimana gitu ya. Jadi gue mengajak teman gue. Jadi temen tapi kayak gimana ya? Dibilang teman tapi sering berantem gitu. Temen gue punya temen nih. Sebenarnya banyak sih teman gue ya, maklum. Cuman yang ikut ini adalah satu Ines. Halo. Halo Ines. Halo, passwordnya. Bukan kuis. Oh ya. Terus sama satu lagi teman gue namanya Monde. Lo jangan pada heran ya, Monde ini bukan biskuit. Monde ini orang beneran. Halo Monde. Ngomong. Hai, gue Monde. Iya. Oh ya, gue belum kenalin nama gue ya. Gue Ajeng. Jadi gue Ines dan Monde. Kita mau ngobrol-ngobrol sih. Sebenarnya ya kita terbiasa ngobrol bareng ya, cuman baru kali ini aja dibikin podcast. Dan kita di sini lebih kayak ke diskusi aja sih, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dan lebih mengeluarkan unek-unek aja, betul guys? Enggak sih, biasanya kita Monde lebih salah. nyari kegiatan dan random thoughts aja selama pandemik ini kali ya. Jadi mungkin lo yang pada dengar pasti bertanya-tanya ya, kenapa gue harus ngajak Monde dan Ines ini bikin podcast. Jadi sebenarnya kita tuh udah kenal lama ya. Berapa lama sih kita kenal? Ada yang mau inisiatif menjelaskan? Weh, Langsung menyaut ya. Buat inisiatif lo, Monde. Inisiatif tinggi. kita kenal itu udah dari tahun 2008 kali ya, gue sekolah SMP itu? Ya itu SMP. Terus gue emang dari dulu sering banget sih main sama Ajeng, ngebolang bareng, sampai niat banget kalau pulang sekolah itu jalan kaki demi beli es. Sayangnya dulu gue tuh nggak akrab sama lo, Nes. Iya, cuma tahu doang ya. Pasti nggak sudi kali ya dulu gue main juga sama malu lo. sih ngeliat lu juga. Karena kita kan juga nggak pernah sekelas ya, Nes. Iya, nggak pernah sekelas juga, nggak pernah apa. Kenalnya pas kerja ya, Kalau mana? nggak salah lo tuh kenal. Iya bener, pas kita udah kumpul-kumpul lagi. Kalau gue kenal sama Ajeng, gue kenal lu dari kelas 1 SMP, Jeng ya? Itu tahun berapa ya, Jeng ya? Iya, 2007 nggak sih? 2007 ya. Iya. Gue kenal Ajeng dari kelas 1 SMP, bener-bener duduk di sebelah gue. Di belakang gue lu, Jeng ya? Dulu ya waktu Kalian ya? sebelahan? Enggak, di belakang gue dia. Terus ya udah temenan aja sampai sekarang. Oke. Gila, gue baru sadar lama juga gue temenan sama lu. Kok betah ya gue temenan sama lo ya, Nes? Iya, kok mau ya gue ya? Iya, nggak ada pilihan lain ya, Nes ya? Kayak sih gitu deh. Mungkin lo nggak mau keluar dari zona nyaman aja kayaknya ya, Nes. Aduh, bahaya banget zona nyaman tuh. Lo berarti sekarang gimana nih aktivitas lo berdua? Kayak kerja di mana sih? Terserah siapa duluan yang mau jawab. Oke, dari gua dulu Selalu deh. ya, mau duluan yang jawab. Biar cepat. Gue kerja di salah satu organisasi internasional di Senayan. Kebetulan banget gue kerjanya tuh baru banget awal tahun kemarin. Gue kerja sebagai asisten. Dan kalau Ines gimana? Oke, jadi gue kerja di salah satu media televisi di Indonesia. Oh, gue tahu nih. Emang lu udah tahu? Gue tahu nih. Yang kota, yang suka buat viral nih pasti nih. demi rating, Beb. Oke, Beb. Yang ada di Jakarta Barat. Oke. Udah. Sebagai anak produksinya sih. Oke, lanjut aja. Gue kerjanya di salah satu anak perusahaan BUMN sih, di daerah Gatsu kantornya. Kalian tahu ya udah cukup tahu aja ya. Oke, semua orang tahu deh. Langsung tahu. Banyak loh BUMN di Gatsu. Ya FYI aja. Kalian pada langsung nyebut ya Senayan, Gatsu. Gue nggak bisa nyebut nih karena udah pada tahu langsung kalau gue nyebut daerahnya. Oh iya. Lanjut. Iya, langsung jelas banget ya. Ada beberapa tahun ya di Jakarta Barat.
Iya makanya gue nyebut Jakarta Barat. Tapi gimana ya, kayak banyak sih, kalau lo pada baca Twitter kan pasti soalnya gini, kayak di Twitter tuh banyak banget ya, gue sering lihat di timeline kayak orang nyari kerja, orang butuh kerja karena tahu-tahu mendadak jualan karena di PHK gitu-gitu. Kayak sedih gak sih? Lo nggak bisa kemana-kemana juga, kemana-kemana cuy, maksudnya lo nggak bisa kemana-mana. Terus kita juga banyak tahu nonton berita PHK di mana-mana lah. Terus di Twitter juga banyak yang tahu-tahu mendadak jualan karena di PHK, dan gimana ya, banyak hal yang di luar ekspektasi kita di awal tahun, ya nggak sih? Iya benar. Karena kan orang udah terpatok sama zona nyamannya mereka sendiri ya, nggak nyangka kalau kejadian ini tuh bakal banyak merugikan banyak pihak juga. Tapi gimana sih selama pandemi gini efeknya ke kerjaan kalian gitu? Oke, dimulai dulu dari Ajeng deh. Padahal lo duluan yang ngomong, yang mana sialan. Kali ini gue lempar ke orang. Oke, tangkep deh. Tangkep. Kalau gue sih selama selama pandemi ini ya, kita kan udah pandemi dari pertengahan Maret tuh, 18 Maret ya. Udah 5 bulan lah. Ya, sudah sekitar 5 bulan, dan ups and down ya, ternyata nggak nyangka sampai bulan kelima pun itu banyak banget case yang meninggal, yang positif dan lain sebagainya. Jadi kantor gue memutuskan untuk WFH full sampai April atau Mei kemarin ya, gue lupa, sampai Juni. Terus akhirnya kan karena ada yang katanya new normal ini kan, akhirnya kantor-kantor udah mulai banyak dibuka. Salah satunya kantor gue nih dibuka lagi dengan yang 50% kan masuk kantor. Nah cuman gue agak-agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Kayak masalahnya tuh adalah ternyata ada yang positif juga di salah satu gedung di daerah kantor gue gitu kan. Terus akhirnya kantor gue langsung mengambil inisiatif, oke, kita mulai WFH lagi. Jadi dari Juni kalau nggak salah, apa Mei, Juni, yang tadinya tuh udah mau full WFO ya, maksudnya selang-seling gitu. Akhirnya udah gue WFH lagi sampai sekarang. Benar-benar kayak ya udah, lo kerja dari rumah, lo support dari rumah. Ya mungkin plusnya gue nggak perlu ongkos dan nggak perlu jalan ke kantor jauh-jauh kali ya. Bekasi Gatsu kan, lumayan. Tepos beb. Gitu sih. Kalau lo gimana, Mon atau Nes? Kalau gue sih ya lumayan bersyukur juga sih sebenarnya. Jadi kalau gue itu dari awal pertengahan Maret itu gue WFH sampai sekarang cuy. Nggak ada pengumuman WFH berakhir sampai kapan. Paling pas awal-awal pengumuman aja. Jadi kita ngikutin peraturan dari pemerintah. Tapi makin kesini juga dilihat dari perkembangan kasusnya yang nggak menurun tuh ya. Sampai sekarang pun kayaknya banyak bos-bos juga yang akhirnya memilih balik ke negara masing-masing, dan sampai saat ini kita masih WFH. Jadi banyak apa ya, gue sih ngerasa ya pasti setiap sesuatu tuh ada plus minusnya ya. Kalau seandainya gue tuh kebanyakan WFH sih bosen banget malah, karena gue di rumah juga cuma sama orang tua sama nyokap, itu berasa banget. Kayak gue tuh juga bukan orang yang tipikal bisa Netflix-an seharian, gue pasti yang ada malah tidur nggak jelas. Cuman lebih kayak kadang gue lebih gatel kali ya, tangannya lebih konsumtif aja kalau semenjak WFH. Itu yang parahnya. Kayaknya kartu kredit boncos. Jadi gue wedding mobil banking lah jebol ya. Gue nggak Shopee gue nggak mau separah itu. Nah iya, kalau Shopee ya sih. cuman paling gue kayak lebih mungkin lebih ke sekarang mageran banget kali ya anaknya. Udah sih, itu kayaknya negatif ya deh, tetap. Lo gimana? Ya kan negatif ya deh, bagus juga. Nes jangan nangis. Gue gak nangis karena gue beda dari kalian tuh. Iya, gue paham. Lo harusnya bilang gini Nes, ayah kenapa aku berbeda? Kenapa aku berbeda dari kalian? Jadi dari awal pandemi sampai sekarang gue tetap WFO. Pas seru nih, maksudnya
beda banget kan di antara sama kita. Awalnya tuh kantor gue nerapin itu selang-seling WFH gitu kan, WFH. Tapi karena kerjaan gue kena program stripping terus dari awal pandemi, yang dimana itu tiap hari terus. Tuh pas awal kan juga kayak gue kena program live terus kan tiap hari. Jadi kayak ya udah, gue harus tiap hari masuk ke kantor. Dan gak bisa WFH dong kalau live kayak gitu, alat semua di sana. Ya dong, apalagi kan televisi ya. Itu sangat gak bisa untuk WFH sih. Terus setelah gue kan kemarin tuh stripping live itu pas bulan April sama Mei, dan ternyata pas bulan Juni gue juga kena stripping lagi, editing gitu sampai sekarang. Makanya gue rada ngeri sedep sih, tiap hari harus masuk ke kantor. Terus apalagi kan gue juga naik kendaraan umum, naik busway, yang kadang gue pernah naik busway tuh kayak tetap aja desek-desekan, walaupun nggak terlalu desek-desekan kayak waktu dulu sih, tapi tetap aja gue juga ngeri sedep sih, kayak gitu. Tapi sebenarnya ya di masa pandemi gini, dunia hiburan kayak begitu tuh kalau menurut gue pressure-nya lebih kencang deh kayaknya, karena kan orang-orang justru butuh lebih quality time kali ya di rumah, lebih kayak di rumah, dan kayak mungkin mereka kayak menuntut kayak media itu lebih menarik lagi ya. Menurut lo sendiri yang lo kerja di dunia hiburan itu, ada nggak sih pressure kayak gitu? Apa harus ngejar rating atau kayak gimana? Atau malah acaranya justru malah lebih meningkat daripada sebelum pandemi? Justru di kantor gue tuh pas awal-awal ada pandemi banyak banget program yang cancel. Misalnya kayak ada program-program besar kayak pencarian bakat itu cancel semua. Yang seharusnya jalan dari bulan April terus sampai seharusnya sekarang jalan itu cancel semua, ditunda sampai tahun depan. Itu sih dampaknya. Terus yang bikin kita jadi kayak banyak program yang dipikir ulang lagi gitu loh. Jadi akhirnya kita tuh media bikin program ya udah yang kayak dari YouTube, ya nggak perlu orang banyak juga gitu sih sebenarnya. Gitu. Terus ada nggak sih kayak program-program yang udah sering ditayangin tapi diulang lagi gitu? Kayaknya banyak ya, Nes. Gue sering nonton. Makanya kayak gue merhatiin, karena gue WFH juga ya, sering merhatiin nyokap gue sendiri di rumah. Kayaknya ini kan yang sinetron ini episode awal-awal, ngapain kok ada lagi kayak gitu, sampai diulang-ulang sampai akhirnya dibuat ceritanya tuh versi kondisi sekarang. Mereka ceritanya pakai masker juga kayak gitu-gitu, pakai pelindung untuk motornya, kayak ngikutin perkembangan sekarang. Itu proses adaptasinya tuh sebenarnya repot nggak sih, Nas? Nah, awalnya pandemi itu kan jadi tuh benar-benar semua syuting benar-benar dijaga banget ya. Bahkan tuh yang gue pengen nyebut nggak jadi kan. Bahkan tuh yang tahan. Bahkan tuh yang kayak PH gitu, production yang produksi sinetron itu tuh kan biasanya syuting di luar kan. Nah, itu semua syuting di kantor semua gitu. Makanya ada beberapa sinetron yang kalau kita lihat dia tuh ya di kantor sebenarnya situasinya. Terus baru nih normal ini baru berani mulai keluar lagi. Karena waktu pas yang awal pandemi kita syuting di luar pun itu kita diusir sama warga. Serius. Terus akhirnya ini tuh bikin ngerusak semuanya sih. Maksudnya gue bukan nyalahin juga, tapi ya udah ngacauin timeline, terus artis juga segala macem, kita breakdown ulang, terus akhirnya ya udah main di properti set segala macem, bikin suasana kayak di suatu daerah gitu, padahal itu di kantor. Selama syuting yang di kantor itu, jadi yang on airnya yang udah pernah ditayangin, kayak gitu sih trikinya. Berasa banget ya kayak selama gue sebelum pandemi, karena kita namanya kerja WFO terus gitu, terus apalagi gue juga sering lembur dan gimana hampir jarang banget nonton TV, kecuali benar-benar emang ada sesuatu yang pagi-pagi ya sebelum gue berangkat atau apa. Selebihnya tuh benar-benar gue hampir nggak pernah nonton TV. Dan ketika pandemi ini terus gue harus kerja di meja depan TV, itu benar-benar kayak gue nonton TV mulu seharian. Ya jatuhnya kayak nonton TV kan. Gitu loh. Itu gimana ya, kayak
eh, dari lo-nya pasti bakal berasa ke pressure juga ya Nes, kayak dipaksa ya, bukan dipaksa ya, memang tuntutan pekerjaan, pertama untuk WFO, kedua untuk gimana creativity lagi, menciptakan creativity itu lagi, terus ketiga gimana caranya bikin set yang persis kayak di luar ya kan. Karena itu di kantor Bener. itu muter otak banget pasti. Nah, lo gak stres nih? Gimana caranya lo tetap waras ya? Gue kalau jadi lo mungkin sering sambat kali ya. Oh iya, apalagi gue pernah dengar juga kan ada beberapa pengurangan karyawan tuh. Apalagi di media di apa sih bagian-bagian hiburan kayak gini. Jadi itu juga pasti tantangan banget kan, lu pasti kekurangan orang-orang dong. Atau sebenarnya oke, berarti emang kekurangan banget ya. Jadi yang gue nggak ngerti adalah sebenarnya sih emang sih waktu pas awal pandemi itu kita program emang dikurangin kan, kerjaan juga jadi kayak berkurang banget. Nah terus mulai new normal kita mulai gerak lagi nih, mulai kita ciptain program baru, mulai syuting baru lagi. Nah saat kemarin pandemi itu pas awal-awal gue nggak tahu ya ini teori konspirasi atau bukan di kantor gue. Kenapa nih? Oke. Tapi menurut orang-orang kantor gue, kita tuh kantor gue tuh masih stabil aja gitu. Maksudnya kan udah cukup company besar ya. Maksudnya masih keuangannya masih stabil lah untuk karyawan yang segitu banyak. Tapi kenapa banyak yang di PHK? Kayak gitu. Terus ada yang menyebut juga kayak ya udah aja mumpung pandemi gitu, terus jadi kayak pengurangan karyawan gitu. Terus akhirnya pas new normal kayak gini mulai syuting mulai banyak lagi, jadi blunder sendiri, jadi kekurangan orang. Aneh kan, lucu. Oke. Jadi lu kerjanya ekstra ya. Gitu deh. Terus orang-orang yang yang pernah di PHK dipanggil-panggilin lagi buat jadi hire, kan sama aja jatuhnya ya nggak sih? Lebih jadi balik lagi. Berarti gitu. Intinya kayak cuma ngasih istirahat doang ya, minta CLBK lagi setelah dibuang gitu kan. Kampret Mohon ya. maaf nih. Ada jangan curhat mah. Emosi ya gue. Kalau kalian sendiri gimana sih di kantor kalian tuh, kayak ada pengurangan karyawan gitu juga nggak sih? Gue dulu apa gue nih Mon? Sweet. Ya, boleh deh lo dulu. Sweet. Kalau di gue karena bidang kantor gue tuh kan telco ya, komunikasi yang which is sekarang tuh orang jadi lebih membutuhkan banget yang namanya jaringan baik, yang namanya internet stabil, dan komunikasi tuh harus tetap jalan karena kita jauh kan, kita nggak bisa berada di satu office bareng, kita semua dilakukan virtual. Jadi saat ini benar-benar di kantor gue, setahu gue sih nggak ada sama sekali PHK ya, malah tuh orang jadi kerja harus overtime, jadi kerja extra effort karena yang namanya jaringan internet dan segala macam dan telco itu tuh semua harus stabil terus kan, namanya kita menjaga kualitas ke customer ya. Dan gue kan emang di bidang finance, jadi selama ini tuh bayar-bayar ke vendor lah, terus nama yang ngecek-ngecek dokumen dan segala macam itu tuh harus tetap jalan. Dan ya gue tidak memungkiri bahwa gue tetap lembur meskipun WFH. Jadi kayak sama aja gitu loh, sama dengan di kantor, benar-benar kerja effort. Dan alhamdulillah di kantor itu memang gak ada PHK, dan bisa dibilang industri yang memang lagi naik selama pandemi ya selain media ya telco, karena kan tadi gue bilang orang semua harus butuh komunikasi dan jaringan segala macem gitu sih. Tapi kerjaan lo jadi makin banyak gak sih Jeng selama lo di WFH? Jadi kayak gak ada batasannya gak sih saat lo bekerja gitu WFH? Iya, itu benar banget sih. Kalau WFH tuh membuat lo jadi gak ada batas ya. Kayak, ya kan lo di depan laptop, lo kan dari jam 8 gak cuma sampai jam 5 doang, tapi kalau memang masih ada kerjaan ya udah lo harus standby depan laptop. Balik lagi sih ke diri masing-masing. Kalian tuh harus punya batasnya sendiri. Dan awal-awal WFH tuh gue excited banget ya, kayak gila gue bisa kerja dari rumah loh, gue gak perlu ke kantor loh, gue gak perlu jauh-jauh gitu. Ada fase awal kayak begitu kan, tapi di tengah-tengah tuh ada fase yang lama-lama gue bete banget. Kayak betenya tuh adalah Bosen ya. bosen, bisa dibilang bosen, bisa dibilang tuh kayak aduh gue tuh exhausted banget, harus kerja dari pagi sampai malam dan gak ada batasnya, karena kerjaan tuh misalkan
di part gue udah selesai, tapi di part orang lain baru selesainya malam, terus nanti balik ke gue lagi. Itu kayak nggak ada habisnya gitu loh. Tapi yang membatasi itu ya bukan lain, tidak benar lah ya, maksudnya itu adalah diri kita sendiri. Jadi setelah memasuki masa beberapa bulan terakhir ini yang new normal itu, gue menyadari bahwa yang bisa membatasi itu adalah gue sendiri. Jadi gue mulai, misalkan gue jam 8 gue standby buka laptop, terus nanti jam 5 atau jam setengah gue harus close laptop, dan gue menjalankan kehidupan gue yang normal ya, kayak masak lah apa gitu. Nah ketika memang masih ada kerjaan yang urgent, gue akan kerjakan setelah itu. Jadi setelah kewajiban di rumah gue terpenuhi. Tapi kalau misalkan memang masih bisa besok ya gue lanjut besok, karena ya nggak bisa diforsir terus-terusan lah, bener gak? Ya karena kerjaan tuh akan selalu ada. Iya benar, selama perusahaan masih ada, lo kerjaan akan tetap ada ya kan. Kalau lo berdua gimana? Kalau gue mungkin selama pandemi ini ya, untungnya karena perusahaan gue lebih dealing ke economic research, jadi nggak terlalu ngaruh sama pandemi. Justru alhamdulillahnya juga kalau PHK gitu nggak ada. Karena kalau misalnya ada ya mungkin gue salah satu yang kena, karena gue baru joinnya itu awal tahun banget. Dan justru malah hire beberapa orang tuh ada kali ya. Gue tuh sampai kayak kaget, ini gimana interviewnya, ini gimana ini, tiba-tiba ada email ada karyawan baru. Terus kebayang nggak sih lo jadi karyawan baru di saat masa pandemi gitu, kayak pas lo masuk tuh banyak nggak ada orang gitu, lo bingung ini siapa lo tuh pasti masih harus ngeraba gitu kali ya orang-orang di sekitar lo kayak gitu. Terus selama ini sih gue juga, walaupun gue full WFH ya, gue sih masih tetap ke kantor kalau memang ada yang harus gue submit ke sana, karena mau nggak mau dokumen yang gue kasih ke finance itu harus dalam bentuk hard copy. Itu aja sih. Jadi meskipun gue WFH mungkin paling minimal itu seminggu sekali. Berarti lu seminggu sekali ke kantor, Mon? Tapi nggak setiap minggu. Ada momen gue 3 minggu tuh bener-bener di rumah. Bahkan ada juga yang bosnya itu setiap hari tetap masuk walau apapun yang terjadi. Walaupun emang rata-rata bos di kantor gue, lokasi kantor dengan lokasi tempat tinggal mereka ya tinggal jalan doang, dekat, masih daerah situ juga. Iya, cuman kan yang kasihan sebenarnya kayak karyawan kayak gitu loh. Kan karyawan, iya benar. Pertama mungkin kalau namanya tadi kayak Ines kan, naik transportasi umum, kita kan karyawan nggak mungkin semua punya kendaraan pribadi dong, akses ke kantor, bener, segala macam. Belum juga kayak jaraknya, itu tuh harusnya benar-benar dipikirin banget ya sama bos-bos kita ya. Kayak itu penting banget sekarang. Bener, tapi memang satu sisi nggak segampang itu juga kalau kita buat semuanya itu jadi serba virtual, serba online. Banyak adaptasi yang harus dilakuin kan. Kayak misalnya di kantor gue, kita ada sistem finance sendiri. Sistem finance-nya itu kalau kita ngerjain di rumah itu tuh harus benar-benar yang pakai VPN, harus yang koneksinya benar-benar bagus. Sementara kalau di kantor lu tinggal nyolok LAN doang kelar gitu kan, udah beres gitu. Banyak juga kendala yang kayak gitu. Atau dokumen finance ya, kita nggak bisa kumpul by email aja gitu, karena kan gak semua karyawan punya scanner atau printer sendiri kan. Jadi mereka ya mau nggak mau kadang ke kantor tetap untuk submit itu sih. Gitu ya bentuk adaptasinya ya. Jadi kalau menurut gue ya Mon, kalau di kantor gue tuh sekarang tuh benar-benar semua bisa lebih fleksibel sih. Pertama mungkin ada keputusan direksinya juga ya untuk dari yang semula kita harus menggunakan hard copy. Jadi dengan kondisi kayak gini, lo submit soft copy aja bisa kok dokumen diproses kayak gitu. Benar-benar emang semua tuh harus beradaptasi gitu loh sama kondisi. Iya benar. Kayak karena kan kayak tadi lagi nggak semua orang punya akses ke kantor dengan cepat gitu. Tapi mungkin ya kalau di case lo nggak semua orang punya scanner dan lain-lain sebagainya. Itu memang kayak obstacle juga ya. Kita harus kerja, harus melakukan ini. Tapi kondisinya gimana tuh, kita
kita nggak punya alat dan lain sebagainya. Itu jadi Iya, kayak tantangan banget sih gimana cara kantor tetap berusaha efisien dan efektif di pandemi ini tuh benar-benar. susah ya. Susah banget. Karena iya benar banget. Karena kadang nggak semua kantor itu siap dan juga memfasilitasi gitu sih. Kalau untungnya di kantor gua dari awal itu emang udah dikasih laptop kan, emang kebanyakan juga pakai laptop, jadi masih handy lah. Ada juga kan kayak temen gua yang dia tuh nggak dikasih laptop, jadi kalau ngerjain apa ya pakai laptop sendiri, atau ada juga gue dengar juga ada yang bawa PC dibawa ke rumah kayak Boleh gitu, juga gue ada yang kayak gitu. Ya mau nggak mau keadaan karena Gede banget ya, Gue ya, ngebayangin aja loh dari kantor renteng-renteng PC ya kan. Mohon maaf namanya nggak kerjaan naik ya, ojek maksudnya kok. tuntutan. Udah Tuntutan kayak ya. maling Cuman ya. Oke, lanjut. Oh iya benar-benar. mungkin ya kalau di PC atau di laptop yang punya kantor itu kan ada aplikasi khusus yang kita kalau misalnya nggak bisa diinstal di laptop pribadi kita, mungkin kan itu bisa banget. Kalau pencegahan dari bentuk di kantor lo Yok, itu kayak gimana sih? Kalau kantor gue kan kayak cuman kayak ya udah hand sanitizer, terus kayak ngasih vitamin juga, gitu. Terus kayak kalau nggak pakai masker kena SP. Kalau di kalian tuh kayak gimana sih? Gue nggak ada yang spesial, sama aja paling kayak cuma cek suhu di lobi bawah, hand sanitizer doang. Kalau masker sih dulu ya pas awal-awal sebelum, mungkin karena kantor gue emang benar-benar masih menerapkan full WFH ya, jadi masker itu pas awal-awal doang itu disediain N95 yang aduh gue nggak bisa banget pakai itu karena sakit banget ternyata pakai N95 Ketat banget gitu. yang iya itu tuh bener-bener karet yang sakit gitu loh belakangnya, jadi dia tuh head loop ya kalau N95 itu. Dan kayak jadi kantor gue kan 2 lantai gitu ya, jadi kadang walaupun ke atas tuh kebanyakan orang daripada naik lift ya udah naik tangga aja yang cuma 1 lantai gitu. Itu gue berasa banget pengapnya. Dan udah gue cuma sekali pakai itu doang dan bye, gue nggak mau pakai lagi. Faktor umur juga sih Mon. Oh ya, dia kan kelahiran gue nggak mau sebut ini lah, nggak boleh lah sebut umur ya. Aduh, gue masih ini kok Sweet 17 bentar lagi. Oh iya. Lanjut. Baik. Nah kalau di gue ya bentuk pencegahannya tuh menurut gue memang lebih baik ya, kayak dari awal pandemi banget itu tuh kita udah disuruh suntik vitamin C waktu itu sih sekitar bulan Maret gitu kalau nggak salah. Maret itu disuruh suntik, Maret atau Februari ya gue lupa banget. Itu tuh padahal belum Maret deh, corona belum ya? Sebelum Oh iya. masuk. Jadi kita udah disuntik banget, semua karyawan disuntik vitamin C. Meskipun itu rasanya nggak enak ya, karena disuntik vitamin C tuh asam lambung lo naik banget ya. Kayak lo dipaksa untuk mencerna. Apalagi lo mah ya. Iya makanya kan nggak semua orang ini ya perutnya. Jadi kita tuh harus makan dulu sebelum suntik gitu lah. Terus sebelum itu juga kita disuruh disediain masker. Apalagi dulu pas awal-awal corona banget, itu lo tahu harga masker mahal banget kan? Iya parah banget ya. Parah. Itu banyak apa ya, tengkulak ya istilahnya ya. Kayak orang beli murah terus dijual mahal. Banyak banget. Dan lucky nih gitu loh, kantor gue menyediakan masker. Gue gak tahu sih harganya seberapa mahal ya waktu itu, tapi kita dikasih masker tuh, masker yang surgical mask itu loh, yang biasa ya, yang biasa di Indomaret kayak gitu-gitu. Ya memang safe lah, udah kan. Terus habis itu pas WFH beberapa bulan ini, dan ketika mulai penerapan new normal itu selama WFH itu namanya kita satu kantor ya, satu unit itu ada grupnya gitu, dan alhamdulillah tuh kayak atasan gue itu benar-benar care banget sama kita kayak kita tuh setiap hari wajib absensi gitu, kayak kondisi badan kita gimana, terus kondisi keluarga gimana, dan kita memanfaatkan teknologi banget sih, kayak kantor gue tuh pakai aplikasi yang untuk absensi gitu loh. Jadi dan absensinya tuh berupa kondisi kesehatan gimana, lagi kerja di mana, WFH atau WFO, dan transportasi yang digunakan apa. Misalkan WFO jadi ke tracking ya, maksudnya
mereka pasti Jadi dia ada kuesioner gitu ya, Jeng? Kuesioner. sih. Kayak apa ya? Kayak aplikasi yang buat kita bisa tinggal ngeklik doang lah gitu. Nah, itu kan kayak Oh, Google Docs nggak sih? enggak, bukan Google Docs, aplikasi Mon. Jadi kita ngeklik gitu. Oke. Kayak gitu kan. Nah, itu kan mereka bisa dapat informasi kita real time juga ya, kayak kondisi kesehatan kita gimana. Jadi itu salah satu bentuk mereka mantau kan. Nah, ketika udah mulai new normal nih, pastilah ya semua kantor didisinfektan dan lain sebagainya. Dan sebelum kita masuk tuh Hamin 1 hari, kita harus mengisi yang namanya self assessment, kayak kondisi kesehatan lo gimana nih, apakah salah satu bentuk tracing juga sih, kayak lo pergi ke tempat keramaian gak beberapa hari terakhir ini, iya atau enggak, terus kayak lo pergi ke tempat yang apakah kalian merasakan gejala seperti pilek, batuk gitu. Itu kan berkaitan dengan kejujuran ya, lo harus ngisi dong dengan jujur karena ya kan itu berbahaya ya buat diri sendiri dan orang lain. Dan ketika nilai self assessment-nya itu normal, baru lo boleh masuk. Kalau lo ternyata punya gejala-gejala pilek, batuk, fix gitu, lo nggak boleh masuk kantor. Terus ketika sampai kantor pun nih, pertama udah mulai cek suhu, disuruh cuci tangan di depan gate kantor. Jadi ada kayak alat yang cuci tangan itu loh sekarang, yang portable wastafel ya. Sanitizer. Ada wastafel. Oke. Ada wastafel dan sanitizer, pokoknya sekomplit itu. Terus yang namanya di lift itu kan ada sekarang tuh udah dijarak-jarakin banget ya, satu lift cuma boleh beberapa orang. Iya. Dan di kantor pun gue disuruh suntik lagi tuh vitamin C yang which is kayak oh my god, ini benar-benar bikin asam lambung naik banget. Tapi gue tahu itu emang salah satu bentuk kepedulian perusahaan ya, karena memastikan semua karyawan sehat. Terus kayak akhirnya dikasih masker lagi, terus dikasih hand sanitizer, dan dikasih face shield juga ya, karena sekarang face shield itu kayak perlu juga ya sebenarnya. Tapi gue nggak pernah pakai loh, kayak ya apa males aja. Iya sih, sebenarnya lebih penting masker sih. Terus iya benar. Setelah itu kita dikasih makan siang sama sarapan bagi yang WFO. Itu tuh karena bentuk pencegahan supaya kita nggak beli makan di luar, ya kan? Karena kalau beli makan di luar, kita balik lagi nih, apakah itu bersih, apakah orang yang bikin menggunakan bahan-bahan masakan yang steril dan bersih, higienis gitu-gitu kan. Kayak gue di-treat well banget lah ceritanya. Gue dikasih makan siang, dikasih sarapan. Kalau bagi yang masuk kantor, transportasinya tuh ditanggung kantor. Jadi kayak gue mau naik taksi pulang pergi, itu bisa di reimburse. Itu benar-benar kayak oh my god, baik banget kantor gue gitu. Iya. Nah cuman akhirnya karena tapi lo nyiapin kenapa? Nyiapin ini nggak sih peralatan makan sendiri? Peralatan makan sendiri, iya, gue selalu bawa sih. Tapi seringnya nggak dipakai, Mun. Karena kan biasanya di packingan makan siang kan selalu ada sendok garpunya lagi kan. Jadi ujungnya nggak kepake, kayak gitu lah. Terus adanya males ya ntar nyucinya lagi. Males aja sih gue orangnya. Terus ya udah deh, jadi kayak dengan adanya pandemi ini tuh, jadi kantor gue lebih aware, lebih care banget soal kesehatan semua karyawannya, ya nggak sih? Ya, mungkin karena kantor lu BUMN yang gede kali ya, jadi cukup diperhatikan. Dan menurut gue kayak harusnya kantor-kantor lain juga lebih aware gitu loh sama karyawannya, karena kan karyawan itu aset nggak sih? Iya. Ya, tapi tidak semua termindset. Iya, nggak semua kantor kayak gitu. Banyak, mungkin karena lu bagian kantor yang tidak terdampak lah. Coba ya mungkin bisa lain cerita kalau yang terdampak gitu kan. Karena kan ngambil keputusan itu juga bukan hal yang gampang ya, apalagi kalau lo megang tanggung jawab yang besar. Tapi kalau keputusan lo untuk check out toko online Oren gimana, Wan? Apakah itu keputusan yang benar? Itu biasanya nanti kalau udah check out baru gue nyesel, ya mampus duit gue gitu kan. Kayak sering tapi terjadi kalau udah kayak datang gitu. Barangnya baru gue happy. Gitu ya. Langsung auto miskin ya.
Oke, terakhir gimana nih pesan dari kalian buat apa ya ngadepin pandemi ini? Ya udahlah, nurut aja lah sama apa yang udah dianjurkan pemerintah, apa yang sama dianjurkan WHO, ya nggak sih? Iya benar-benar. Jangan rebel banget, atau jangan lo berusaha jadi SJW. Lo tuh SJW kan? Enggak, mohon maaf kakak, aku nggak tahu itu. Masa harus gue jelasin sih? Ntar lo cari di Twitter aja ya nggak? Nggak punya Twitter kakak. Karena tuh tadi kayak sekarang tuh sebenarnya udah masuk resesi kan? Iya benar-benar. Bukan masuk resesi ya, sorry. Resesi itu sebenarnya adalah kondisi ketika 2 kuartal tuh ekonominya minus terus. Nah ini kan kita lagi menjalani kuartal 3 nih. Deg-degan gak sih lo udah bulan Agustus nih? Sedangkan kondisi perekonomian masih kayak gini. Nah, masih minus ya, masih minus, dan sepertinya diprediksikan minus nih sampai entah sampai kapan. Jadi gimana nih kesimpulannya, Nes? Salah satu udah sweet. Ya udah, intinya manut aja lah, udah jaga diri masing-masing aja. Kayak gitu. Jangan sampai kita kena, sampai kita nularin ke orang yang kita sayang juga, kayak gitu. Iya benar. Oke, kita sudahi saja podcast kali ini, tema kali ini, podcast pertama kita. Gue nggak tahu sih ini bakal jadi berapa yang menit. Rencananya setengah jam ya, Jang. Mohon maaf nih, Ines yang ngedit rencananya. Oh iya benar. Boleh diedit. Begadang nih saya nih. kerja ya Bu, weekend tetap kerja ya. Ya udah, tutup aja. Yuk kita tutup podcast kali ini. Oke. Dadah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.